Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratul mustaqim. Falamma aqsanu Isa minhum kufra qala man ansari illallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhadu bi anna muslimun. Sadaqallahu adzim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermakna buat kita dunia dan akhirat. Thalabul ilmi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah itu Rabbi, yaitu Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhanmu. Jadi sesungguhnya Allah itu Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan juga Tuhanmu, Tuhan kita semua. Fa'budu, karena itu fa'budu, sembahlah Dia. Kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Hada siratum mustaqim. Kenapa kita fa'budu harus menyembah Allah? Jawabannya hada siratum mustaqim. Hada, perintahku, inilah ada suatu siratum, jalan ataupun agama mustaqim, yang lurus, yang tegak. Artinya apa? Di dalam penyempurnaan, Islam merupakan agama yang terakhir, agama yang menyempurnakan segalanya. Di dalam pandangan kitabnya, Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Setelah Zabur, Taurat, Injil, penyempurnaan semua ada di Al-Quran. Al-Quran mencangkup semuanya, bahkan dalam ilmu teknologi sekarang yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Al-Quran mencangkup segalanya, segala sesuatu, yaitu ilmu-ilmu yang belum terserap, belum terpelajari, belum tercipta nanti di zaman milenium. Al-Quran juga memberikan sinaran-sinaran, menjadikan suatu hal hati mentenang. Hati kita tenang, dunia dan akhirat. Menjadikan suatu pondasi dan menemani kita dunia dan akhirat. Inilah merupakan suatu hal, pandangan, dasar, pondasi kita, sehingga kita menjadi dambaan hamba Allah, umat Muhammad Rasulullah, yang tariqul jannah disebutkan hada siratul mustaqim. Merupakan suatu hal yang akurat, yang tidak akan lepas dan saling keterkaitannya, saling erat sekali dalam keterkaitannya antara Al-Quran dan manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Ini merupakan suatu hal yang tidak bisa terpisahkan. Kenapa? Allah ciptakan segala sesuatu buat manusia sebagai hamba Allah. Buat umat Muhammad sebagai umat kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ciptakan segala sesuatu ketenangan buat manusia karena Allah yang memberikannya. Dengan firman-firman Allah yang bisa memberikan solusinya. Ada di situ tentang asal dan usulnya, kemudian tentang ceritanya, kemudian tentang bagaimana penyelesaiannya nanti. Ini merupakan suatu hal di mana ini merupakan saling keterkaitan antara satu dan lain, tidak bisa terpisahkan. Maka dari itu, pakeri diri kita dengan iman yang sebenar-benarnya iman. Khairul lakum, sebaik-baiknya orang, man ta'allamal Qur'an, yaitu orang yang mempelajari Al-Quran. Wa 'allamah, dan orang yang mengamalkannya, mengajarkannya kepada siapapun, sampaikan itu meskipun satu ayat. Ini adalah bukan pandangan dasar daripada apa yang kita lakukan setiap hari. Sering di dalam surga Allah, surga dunia, dalam majelis ta'lim,
majelis zikir, majelis sholat, sering ini disampaikan. Sering ini bahkan diberikan buat kita semua. Namun, pada dasarnya manusia senantiasa berolah sesuai dengan olah dan polanya sendiri. Pada dasarnya manusia senantiasa berakidah sendiri, berdalil sendiri, dengan memerangi dan suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan bagi dia adalah hal yang benar, suatu hal yang merupakan nomor satu bagi dia, padahal salah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terlepas semua organ tubuh kita, semua apa yang ada pada diri kita menjadi suatu favoritnya daripada jin dan iblis untuk bisa masuk ke tubuh kita. Untuk bisa apa? Untuk menjadikan kita menjadi hamba Allah yang memerangi Allah. Menjadi hamba Allah yang memerangi Allah. Dengan apa? Dengan masuknya jin yang sudah bersumpah kepada Allah. Silahkan kau ya Allah, ya Rabbku. Kau kutuk aku sebagai penghuni nerakanya. Kau kutuk aku sebagai penghuni neraka selamanya. Kau berikan aku menjadikan suatu hal yang sesat, tetapi aku akan ajak kesesatan ini pada umat Nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semuanya. Makanya wajar ketika iblis menangis di saat kelahiran baginda Rasulullah SAW. 7 bagian tubuh yang jadi favorit jin. Jadi hati-hati. Ini perlu dipelajari dan diperhatiin. Satu adalah lubang mulut. Jadi lubang mulut ini hati-hati. Ini adalah jalan favoritnya jin bisa masuk ke tubuh kita. Ketika kita ngomongin orang, gibah orang, mitnah orang, Masya Allah. Mulut yang bicara. Makanya bagi mereka ini yang bisa menjaga mulut, hafidz lisan, menjaga mulutnya, menjaga lisannya, maka mereka itu yang selamat daripada apa yang dinamakan azab. Karena mulut mereka bertengkar. Karena lisan mereka menjadi ribut. Karena lisan mereka menjadi terfitnah. Karena lisan juga mereka menjadi mati atau terbunuh. Semua itu bersumber dari apa? Dari fitnah. Kalau mereka hamba Allah yang tidak bisa menjaga lisannya. Yang kedua, di bawah kuku ini. Di bawah kuku ini merupakan favoritnya jalannya jin masuk. Sunnah buat mereka yang ketika sebelum menjalankan sholat Jumat memotongi kuku ini. Jadi jangan sampai kuku dipanjangin. Mereka yang kukunya panjang sangat panjang adalah merupakan ciri-ciri khasnya iblis dan jin. Jangan panjangin kuku. Karena apapun bentuknya dalam Al-Quran tidak ada memanjangkan kuku itu. Yang ketiga ada lubang hidung ini. Ketika kita wudhu, lubang hidung selalu kita bersihkan. Ini adalah sarangnya jin, sarangnya iblis. Ketika iblis menggugupkan kita, ketika iblis merongrong keimanan kita, lewat situlah. Setelah lubang mulut, yang keempat adalah lubang telinga. Jadi lubang-lubang ini masuk semua. Masya Allah, hati-hati. Makanya ketika kita datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau orang itu dalam posisi mati, maka semua lubang-lubang ini ditutup dengan kapas. Dan lubang-lubang ini nanti dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada lagi munafikoti wal kufar, tidak ada lagi. Tidak ada lagi kebohongan, mereka dikunci dan yang cerita mereka masing-masing di luar lubang ini. Jadi tadi lubang mulut dikunci di bawah kuku. Kemudian lubang hidung dikunci. Kemudian yang tepat ada lubang telinga. Masya Allah. Lubang telinga merupakan suatu hal favoritnya iblis atau jin dalam dia bersekongkol, bertongol di sini. Di mana telinga ini kita gunakan untuk mendengarkan, terutama kalau kita posisi di pasar maupun di mall. Kalau dulu pasar, kalau sekarang lagi ngetren pasar tapi elit, namanya mall. Tempatnya orang nongkrong, tempatnya orang nongkrong. Kita lihat kalau orang nongkrong pasti membicarakan orang lain. Pasti membicarakan orang lain. Ketika kita nongkrong, kita tidak membicarakan orang lain, tidak masuk akal.
Karena apa yang kita lihat, dengan mata kita lihat segala sesuatu, otomatis langsung. Kemudian kita dalam hati langsung ngomongin, siapa si A, siapa si B, wah itu, wah ini. Makanya mereka ulama jarang mau keluar jika tidak penting sekali. Kenapa? Menghindari suatu hal perzinaan, yaitu zina ain dan zina kolbi. Semua bersekongkol dengan hati. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengarin, kemudian kita ucapkan dan lisan. Kalau nggak bisa lisan, hati kita mengucapkannya. Kemudian yang kelima, masuk lagi ke apa? Urat darah. Semua peredaran darah. Ini favoritnya jin iblis masuk ke peredaran kita. Mengganggu iman-iman kita. Masya Allah. Makanya ada satu riwayat mensunahkan di dalam kita hukumnya bekam. Terserah mau dijalani, tidak dijalani, setidak-tidaknya ini merupakan suatu bentuk terapi. Yang apa? Yang mengurangi daripada penyakit itu sendiri. Yang keenam adalah pusar. Di mana pusar ini merupakan favorit daripada iblis. Di dalam iblis masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang ketujuh, yang paling parah lagi, yang paling terkenal ini adalah kemaluan. Karena kemaluan ini, kemaluan yang kita punya, dan kita tidak bisa menjaga kemaluan kita, maka bersengkonglah sumber daripada bentuk perzinaan. Baik zina mata maupun zina ain, zina apapun. Semua yang kita lakukan yang berhubungan dan kemaluan yang tidak bisa kita jaga, larinya pasti ke zina. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatun dimuliakan Allah. 7 bagian ini, andai kata kita bisa menjaga, andai kata kita bisa menstop daripada sumber-sumbernya, maka kita akan jadikan hamba Allah yang beriman. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu dalam keadaan yang rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Iman yang bagaimana? Ini tadi. Jaga diri kita dengan keimanan, jaga semua lubang-lubang yang bisa menimbulkan suatu kemaksiatan yang ada. Sekali lagi, Ustaz ulangi lagi, jadi sumber daripada favoritnya jin masuk ke tubuh kita, merongrong tubuh kita. Pertama ada lubang mulut, kemudian lubang di bawah kaki, kemudian lubang telinga, kemudian lubang hidung, kemudian urat darah, kemudian pusar ini, kemudian yang paling terakhir adalah kemaluan. Ingat, jadikanlah diri kita bisa menggunakan semua organ tubuh yang Allah berikan kepada kita, senantiasa bersyukur, menikmati segala apa yang Allah berikan pada kita. Jadikanlah diri kita untuk senantiasa menjadi hamba Allah, istiqomah dalam ibadah, berbanyak wirid. Jangan sampai ditinggalkan 3 perkara yang paling penting. Ingat, ada 3 sholat sunnah yang paling penting. Di antaranya 1, kita pertama adalah tahajud. Jangan sampai kita ketinggalan tahajud. Yang kedua adalah sholat qablat subuh. Karena sholat qablat subuh ini, rakatul fajri khairu. 2 rakaat ini lebih baik min dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang ketiga adalah sholat duha. Jalankan 3 ini. Insya Allah, Allah akan berikan wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Diberikan kita kecukupan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan sedikit ringkasan ini bermanfaat buat kita. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.